difirmankan atau Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Semuanya ini berawal dari perjalanan hidup saya sebelum saya bertobat. Memang dari keluarga saya, kedua orang tua saya Katolik, tapi saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya yang kebetulan adalah penganut aliran kepercayaan atau kejawen yang bernama sabar narimo, yang artinya mungkin sabar dan menerima apa yang menjadi takdir itu mungkin. 12 tahun saya mulai tertarik dengan hal-hal yang sifatnya itu klinik, gaib, atau ke hal-hal yang kejawen. Dari ritual, kebetulan saya paling suka itu tirakat kungkung di sungai. Itu hampir saya lakukan selama 40 hari, tapi bukan berarti dari 7 sampai jam 5 pagi, enggak. Ritual itu saya lakukan dari jam 11 malam sampai jam 3. Itu berturut-turut sampai 40 hari. Maksudnya 40 malam, kalau hari itu siang. Perjalanan waktu terus saya semakin tertarik dengan ajaran-ajaran kejawen yang luar biasa, dan saya itu bersaksi saat ini tidak bermaksud ingin melukai saudara-saudara yang mungkin kepercayaan atau yang masih menganut kejawen. Tidak, justru saya merasa berterima kasih karena melalui perjalanan dari kejawen itulah, dari kepercayaan itulah, saya bisa menemukan apa itu hidup dan hidup itu seperti apa. Terlebih dari melalui proses kejawen itu, kepercayaan itu, saya bisa menemukan keselamatan yang sebenarnya, semu, dan bukan keselamatan yang kalau mudah-mudahan, kalau Tuhan mengizinkan, tapi itu suatu kepastian. Berawal dari suatu ritual, saya mendapatkan suara yang tanpa rupa atau istilahnya suara gaib. Dalam bahasa Jawa, saya ditanya, kamu cari apa? Waktu itu saya memang iseng, maaf ya, waktu itu masih zaman togel tahun 80-an, itu masih marak togel. Saya memang mencari togel ya, gitu. Saya bilang saya cari togel. Dia, suara itu berkata, kamu salah. Carilah sebetulnya kamu dihidupkan atau kamu hidup itu untuk apa, dan kalau sudah ketemu buat apa. Waktu terus berjalan, kata-kata itu semakin hari semakin selalu ingat. Saya cari apa sebetulnya. Kita sebagai manusia dihidupkan itu pasti Tuhan mempunyai tujuan atau mempunyai rencana di setiap kehidupan kita. Dari kata-kata itu saya cari, akhirnya saya bisa menemukan sebuah kata yang mungkin bagi orang yang belum mengenal itu sangat sakral. Itu saya menemukan bahwa kita dihidupkan itu mencari hidup yang sebenarnya, dan kalau sudah menemukan hidup yang sebenarnya, untuk hidup. Ini sebuah kata-kata yang satu kata cuma dibolak-balik, tapi itu maknanya luar biasa. Dalam bahasa Jawa, mencari sejati ning urip, urip kang sejati. Kalau sudah ketemu, itu buat hidup. Nah, sedangkan dalam ajaran kejawen
itu hidup itu artinya urip datang pati langgeng selawase. Artinya bahwa hidup itu tidak mati, kekal selamanya. Sedangkan hidup yang saat ini kita rasakan, saat ini kita alami, itu akhirnya akan mati. Nah, dari kata-kata itulah saya mulai bertanya pada kesepuan, tapi mereka bingung apa itu sejati ning urip. Waktu terus berjalan melalui banyak proses, mulai dari kata-kata saya harus memecahkan suwung amkok amangku ono, itu kosong itu berisi dan berisi itu kosong. Terus suruh mencari tepake kuntul melayang. Mungkin nggak masuk akal ya. Wong burung terbang kok suruh mencari tepake. Kayaknya itu nggak mungkin, dan kita orang pasti mengatakan nggak ada. Dan terlebih lagi, saya harus mencari susue angin. Kita bisa membayangkan secara pemikiran manusia, secara logika, apa ada angin itu punya susu, sedangkan kita nggak bisa melihat angin. Tapi dari proses itulah saya semakin terpancing, semakin penasaran, ingin tahu sejati ning urip kang sejati itu apa. Tahun 2008 telah puncak dari semuanya. Ternyata apa yang saya cari itu, sekali lagi saya bukan mau menyakiti atau melukai kepercayaan, enggak. Saya justru menghargai bahwa kepercayaan itu luar biasa, kata-katanya yang begitu besar. Karena dari situlah saya bisa menemukan yang namanya hidup yang sebenarnya. Tahun 2008 karena terbentur masalah keuangan, akhirnya saya jatuh ke dalam dosa yang begitu besar, yaitu persekutuan dengan alam kegelapan. Saya mencari, kalau bahasa Jawa itu pesugihan. Disitulah puncak akhir dari semuanya, karena waktu itu juru kunci yang saya percaya untuk menjadi penghubung itu mengatakan bahwa saya bisa pinjam uang sama dia, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Waktu itu 5 miliar. Saya bisa membayangkan, saya bawa uang 5 miliar, saya bisa beli mobil dari merek yang terbaru saat itu, saya bisa bayar hutang dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti yang dikatakan oleh juru kunci, bahwa pinjam dan meminjam di dalam alam gaib itu tidak ada. Kalaupun ada, itu akhirnya nanti kita yang meminjam itu tidak akan bisa mengembalikan. Karena apa? Mereka nggak mau rugi, dia tetap mau untung. Untungnya kita akan menjadi pengikut dia, akan menjadi penyembah dia. Dalam bahasa itu menjadi tumbal yang kekal. Memang proses pinjam meminjam itu tidak ada tumbal, kata juru kunci, tapi nanti akhirnya kita yang menjadi budak mereka. Ternyata setelah ritual terjadi dan salah satu penguasa itu datang menemui saya, dan saya bilang bahwa saya mau pinjam uang dalam jumlah yang sekian. Mereka kuasa gelapan itu memang memberikan, dan uang itu tapi saya nggak ngitung ya, sempat saya masukkan ke dalam kantong, karena keyakinan dari juru kunci itu sudah pasti terkabul. Makanya dari tempat juru kunci saya itu dikasih kantong dari kain hitam semua, kain hitam. Nah, uang itu sudah saya masukkan, tinggal saya bawa. Intinya saya pinjam dan dikasih, kan selesai. Itu. Dan istilahnya untuk masalah nanti tidak
Wah, itu urusan nanti. Nah, tapi kenyataannya setelah uang saya masukkan ke dalam kantong, semuanya berubah. Dia meminta tumbal nyawa. Nah, dari situlah saya nggak mau, karena prinsip dari awal saya itu pinjam, bukan menjual. Dalam arti tumbal berarti saya menjual. Nah, ternyata penguasa dari kegelapan itu marah, dan kemarahannya saya dipukul dan saya terpental. Waktu itu saya hati saya itu hanya bilang mati gitu. Saat itulah saya nggak tahu dari mana datangnya wujud seperti saya, persis nggak ada bedanya, cuma mereka rupanya bersih, bercahaya, pakaian putih, mirip dengan saya, itu datang, tahu-tahu ada di depan saya dan menghadapi penguasa itu. Nggak terjadi istilahnya itu perkelahian dalam alam gaib, itu enggak, karena penguasa itu terus pergi, nggak tahu atau kalah atau memang takut dengan sosok yang sama dengan saya rupanya, atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas pribadi itu atau sosok itu yang mirip dengan saya itu bicara pada saya, mulai saat ini kamu harus berhenti, saat ini kamu bertobat, hentikan semua hal-hal seperti itu. Saat itu saya bertobat total dan saya berhenti. Waktu hari Minggu saya kerja, saya ketemu seorang pendeta. Nah, dia menghampiri saya. Nah, pendeta ini luar Bapak Yohanes Suparno. Dia mengajak saya untuk ikut beribadah karena saya bilang saya Katolik, Pak. Wah, kebetulan ayo ikut ibadah. Tapi kayaknya kalau ini hari ini saya nggak bisa, saya harus kerja. Ya besok Kamis ada persekutuan, Bapak bisa ikut. Saat itulah saya ikut ibadah. Pertama kali saya ibadah, pertama kali saya menyembah Tuhan. Dalam ibadah itu saya itu bertanya, saya ini di sini itu karena keinginan Tuhan atau karena keputusasaan saya? Terus ya, dan tanpa sengaja firman yang disampaikan saat itu di dalam Yohanes 17 akan saya bacakan. 17 judul berikutnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Akan saya bacakan dari ayat yang ketiga. Nah, dia jelasnya ayat yang kedua. Yohanes 17 judul berikutnya doa Yesus. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saat itu saat saya mendengar firman ini, seakan-akan saya itu terbuka kembali akan peristiwa di mana saya disuruh mencari sejati ning urip kang sejati. Dalam firman-Nya inilah hidup yang kekal. Saya belajar untuk merenungkan apa arti firman itu, apa maksud dari Tuhan itu. Bicara inilah hidup itu bukan bicara waktu atau saat ini, tapi hidup yang Tuhan maksudkan itu hidup di dalam Tuhan, itu hidup. Karena hidup di luar Tuhan itu mati atau binasa. Waktu terus berjalan,
Saya kembali dari mbak saya itu dulu pernah pesan kepercayaan, khususnya mbak saya itu harus, kalau kamu mau mencapai sempurna atau mencapai kekekalan, kamu harus bisa manunggal kalian Gusti atau manunggaling kamu Gusti. Dan di sini juga ketemu juga di firman Tuhan, ketemu juga di dalam Tuhan Yesus. Hidup yang saya cari sejatinya, sebenarnya hidup itu apa? Itu ternyata Yesus sendiri. Kita akan saya bacakan. Saya bukan memaksa istilahnya saya cocok-cocokan, itu enggak. Ini kebenaran. Karena itu proses saya untuk bisa menemukan apa yang saya cari dulu dari kejawen, dari kepercayaan, bahwa urip sejati itu ada di dalam Yohanes juga 17 tadi ayat yang 3 dan Yohanes 11. Yohanes 11 ayatnya yang ke-24 akan saya bacakan sampai 26. Ya, ini bukan pemaksaan, jadi bukan saya ngawur ya. Ayatnya yang ke-20 akan saya bacakan. Ini jelas, saya bukan mengada-ada atau mencocok-cocokkan, enggak. Perjalanan waktu saya menjadi belajar kejawen dengan falsafah, dengan kata-kata yang luar biasa, itu semuanya itu terjawab di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, dalam kekristenan. Yohanes 17 judulnya sama tadi, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Itu penyatuan antara kita manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Manunggaling kaulo Gusti di dalam kepercayaan itu terjawab di dalam penyatuan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, jika aku tinggal dalam kamu dan firman-Ku menetap dalam kamu, apa saja yang kamu minta akan kuberikan. Dan ini jelas firman ini mengatakan, saya lanjutkan ayat yang ke-22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apa yang saya cari, apa yang dulu begitu luar biasa bagi saya, ternyata semua terjadi di dalam pribadi Tuhan, di dalam kebenaran firman. Dan akan saya lanjutkan pada ayatnya yang ke-23. Aku di dalam mereka. Aku di sini kata guru besar berarti menunjuk kepada Yesus. Di dalam mereka, mereka itu kita. Dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Itulah kesaksian saya, perjalanan waktu saya, bahwa keselamatan, orang yang diselamatkan itu pilihan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Amin. Jadi kita sebagai umat kepilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, jangan takut, percaya bahwa keselamatan itu nyata. Saya dari umur 12 tahun sampai
2008 itu berapa tahun? Nah, kalau dihitung itu berapa tahun? Itu benar-benar saya itu ngolah rosok istilahnya itu, karena kata-kata dari kejawen ada galian kakung itu juga rosok rasanya. Ada baito momot samudro, kapal kok membawa laut. Ya umumnya laut yang menopang kapal, tapi kata-kata dari kejawen, dari kepercayaan itu justru terbalik. Tapi itu maknanya luar biasa sebenarnya. Baito momot samudro, kapal membawa laut. Nah terus kemudian pertanyaan, kapal itu siapa dan laut itu apa? Itulah kelebihan dari kejawen. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya mau menggali kebenaran firman Tuhan, mungkin, sekali lagi mungkin ya, itu akan lebih luar biasa. Jadi itulah kesaksian saya, semoga menjadi penguatan dan penghiburan bagi saudara-saudara seiman bahwa kita itu benar-benar pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, sekali lagi, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi bersukacitalah dalam Tuhan. Kita itu menjadi umat kesayangan Tuhan sendiri, umat pilihan Tuhan sendiri, kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau kita kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke lur, jumpa lagi bersama Juma di channel Jos. Anda sudah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, and share, dan jangan lupa juga subscribe ya, agar channel kami dapat berkembang dan berkaya lebih jauh lagi. Oke, tonton terus Juma di channel Jos.